Tak ada waktu untuk bersantai-santai, itulah hal yang saat ini dilakukan oleh Patrick Kluivert beserta para jajarannya. Meski timnas tidak bermain, namun Kluivert CS terus bekerja dan melakukan apapun demi membuat tim Garuda semakin kuat. Misalnya yang ditunjukkan oleh Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper timnas itu beberapa hari yang lalu menyempatkan hadir di Italia untuk mengamati performa Emil Audero bersama timnya Palermo. Hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia itu menyempatkan hadir ke Inggris untuk mengamati performa dari Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Tak hanya mengamati dua pemain itu, ternyata ada misi lain yang dilakukan oleh Kluivert. Lantas misi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Tidak ada habisnya kalau kita membicarakan tentang pemain diaspora. Pemain keturunan yang kali ini Patrick Kluivert datangi ke markas Belanda langsung dan memujuk salah satu pemainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ini hanya semakin membuat Ronald Koeman semakin pusing dan tantrum. Gimana berita kelanjutannya? Yuk simak langsung informasinya. Jika kita perhatikan, biasanya pelatih timnas Indonesia beserta jajarannya akan tinggal di Indonesia ketika timnas tidak bermain. Akan tetapi tampaknya hal ini tidak dilakukan oleh Kluivert beserta pelatih tim Garuda itu terbukti karena Kluivert beberapa kali terlihat berada di luar negeri. Misalnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Kluivert menjadi salah satu sosok yang diundang dalam laga El Clasico antara legenda Barcelona melawan legenda Real Madrid. Sebagai info saja, Kluivert adalah legenda dari Barcelona sehingga wajar saja jika dirinya ikut di pertandingan persahabatan tersebut. Bukan hanya Kluivert, hal yang sama juga dilakukan oleh Alex Pastoor misalnya yang ia tunjukkan beberapa waktu yang lalu ketika Pastoor berada di Stadion Old Trafford, Manchester United bertanding melawan Lyon di ajang Europa League. Pada momen itu Pastoor bertemu dengan salah satu legenda setan merah yakni Brian Robson. Usut punya usut ternyata tujuan Pastoor berada di Old Trafford bukan hanya menonton pertandingan saja, melainkan juga menjadi komentator di salah satu TV Belanda yakni Ziggo Sports. Apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan timnas Indonesia, tapi baru-baru ini sebuah gebrakan telah dilakukan oleh Kluivert beserta dua stafnya yakni Denny Lanzaat dan Jordi Cruyff. Sebuah gebrakan yang pastinya mengejutkan banyak pihak, termasuk bagi Federasi Sepak Bola Belanda dan pelatih timnas mereka yaitu Ronald Koeman. Jika berhubungan dengan Belanda dan Koeman, pasti hal ini tidak jauh dengan rumor bergabungnya pemain keturunan. Iya, pendekatan frontal Kluivert kepada Pascal Struijk. Benar saja apa yang dilakukan Kluivert CS ternyata ada hubungannya dengan pemain keturunan, itu terjadi ketika Kluivert, Denny Lanzaat dan Jordi Cruyff menyempatkan hadir untuk menonton pertandingan antara Oxford United melawan Leeds. Bagi fans timnas Indonesia, semua pasti menganggap jika Kluivert mau mengamati performa dari Ula Romeni dan Marcelino anggapan yang dikatakan benar karena kebetulan dua pemain tersebut memang bermain untuk Oxford. Namun ternyata ada misi lain yang dilakukan oleh Kluivert. Misi yang dimaksud adalah memujuk Pascal Struijk untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan apa yang dilakukan oleh Kluivert dapat dikatakan sangat frontal karena dirinya duduk berdekatan dengan Pascal yang waktu itu absen karena cedera. Langkah yang dilakukan Kluivert benar-benar sangat frontal saat ini. Pascal Struijk belum mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim nasional Belanda. Kebetulan jika bermain bersama tim nasional, ada 3 negara yang bisa diperkuat oleh pemain list tersebut. Yang pertama adalah Belanda, kemudian Belgia dan terakhir Indonesia. Berdasarkan pengakuan Pascal Struijk, dirinya memprioritaskan timnas Belanda untuk dibelanya di masa mendatang. Akan tetapi jika melihat persaingan untuk saat ini tampaknya akan sangat sulit karena Pascal Struijk harus bersaing dengan bek-bek top kelas Eropa seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, hingga Mickey van de Ven. Ini adalah perjuangan dari seorang Patrick Kluivert juga yang ingin mengembangkan sepak bola Indonesia, karena ini adalah misi baik juga. Ahmed Al-Kaf, wasit yang pernah merugikan timnas Indonesia di laga kontra Bahrain, dicoret oleh FIFA hingga membuat PSSI-nya Oman melancarkan protes.
Supporter Garuda tentunya tidak akan perlu melupakan peristiwa di Rifa pada 10 Oktober 2024 lalu ketika timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain. Laga itu berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah Muhammad Marhon mencetak gol telat kontroversial pada menit ke-90 lewat 9 menit. Padahal, perpanjangan waktu yang diberikan hanya 6 menit, dan jika wasit Ahmed Alkaf meniup peluitnya tepat waktu, maka skuad Garuda akan memetik 3 poin penuh dengan skor 2-1 berkat gol-gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia sudah berhasil membalas kecurangan itu berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025 lalu berkat gol tunggal Ula Romeni. Namun, tentu saja, jika laga kontra Bahrain tidak berakhir dengan hasil imbang, maka situasi mungkin akan lebih mudah pada saat ini. Terlebih, ada rumor yang beredar soal perpecahan di ruang ganti yang terjadi setelah laga kontra Bahrain hingga berujung kepada pemecatan Shin Tae-yong. Kini, Shin Tae-yong sudah tidak ada dan timnas Indonesia melanjutkan perjuangan bersama Patrick Kluivert untuk memburu tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Selagi timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni nanti, FIFA menyiapkan para wasit untuk gelaran Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar pada saat hampir bersamaan. Pada Juni hingga Juli 2025 nanti, ada turnamen Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar di Amerika Serikat, dan FIFA mengutus 117 wasit dari seluruh dunia, termasuk para asisten wasit dan wasit VAR. Namun, dalam daftar tersebut tidak ada wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang membuat Federasi Sepak Bola Oman, UEFA, melakukan protes. Menurut UEFA, Alkaf memiliki kapabilitas yang sesuai untuk memimpin pertandingan di level dunia. Wasit Ahmed Alkaf tidak disertakan dalam wasit FIFA. Federasi Sepak Bola Oman mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional Oman, yang dipimpin wasit Ahmed Alkaf, dari daftar wasit untuk Piala Dunia antar klub. Demikian pernyataan resmi dari UEFA. Federasi menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada tim wasit Oman untuk meraih hak mereka yang sah untuk berpartisipasi dalam turnamen besar FIFA, terutama Piala Dunia 2026, tambahnya. Perangkat pertandingan itu sendiri dipilih oleh Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, dari 6 konfederasi FIFA di seluruh dunia dengan standar yang tinggi. Kami berangkat dari performa berstandar tinggi yang ditunjukkan selama turnamen FIFA terakhir. Jadi standarnya lebih bagus dan ketika standarnya sudah lebih tinggi, lebih sulit untuk mempertahankan standar, ucap Collina di situs resmi FIFA. Keputusan yang diambil oleh Collina tentu tidaklah main-main, sebagaimana yang disampaikan olehnya dalam pernyataan di atas. Mungkinkah dia mempertimbangkan performa Alkaf saat timnas Indonesia dicurangi pada laga kontra Bahrain? Pertandingan itu mungkin saja mencoreng wajah wasit berusia 41 tahun tersebut. Namun, FIFA sendiri tidak membeberkan alasannya untuk mencoret Alkaf. Yang jelas, berdasarkan pernyataan Collina, sang wasit tidak memenuhi standar Piala Dunia antar klub 2025 yang tinggi.